Maka izinkanlah aku mengajarimu, atau biarkan aku sekedar berbagi ilmu, atau izinkanlah aku sharing denganmu, atau biarkan ku mengharap kau tonton YouTubeku. Kembali lagi bertemu dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di mana dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Di mana siklus ini saya ambil kasus dari soal Lomba Cerdas Cermat Akuntansi se-Jawa Bali tahun 2015. Ya, sebagai permintaan dari beberapa siswa kemarin untuk saya membuat siklus akuntansi tersebut. Ya, semoga nanti siklus akuntansi ini dapat membantu kalian yang mau kompetisi Olimpiade akuntansi, ya, ataupun kompetisi-kompetisi akuntansi lainnya. Oke, sebelum kalian tonton video saya ini, saya sangat berharap kalian subscribe video ini dan dukung terus agar menjadi konten terbaik mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan membuat siklus akuntansi di mana soalnya saya ambil dari soal Olimpiade Lomba Cerdas Cermat Akuntansi tingkat SMA atau MA se-Jawa dan Bali tahun 2015. Ya, karena ada permintaan sih dari beberapa siswa untuk saya mengerjakan siklus akuntansi ini. Oke. Nah, di sini kita lihat sama-sama ada data neraca awal atau neraca saldo per 1 Desember 2014 oleh perusahaan dagang Sumber Rezeki. Ya, ada kas, piutang dagang sampai kepada beban administrasi lain-lain. Kemudian di sini diberikan lagi data, yaitu data transaksi yang terjadi selama Desember tahun 2014. Oke. Nah, di sini ada transaksinya. Kemudian diminta buatlah jurnal umum, posting ke dalam buku besar. Kemudian buatlah neraca saldo, lalu buat jurnal penyesuaian, kemudian buat kertas kerja dan membuat laporan keuangan. Nah, dalam soal ini ya, saya akan tambah lagi setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita buat laporan keuangan, ada laporan arus kas nanti saya buat. Kemudian kita akan buat juga namanya jurnal penutup. Ya, setelah jurnal penutup lalu akan dibuatkan neraca saldo setelah penutup, lalu yang terakhir jurnal pembalik. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan siklus akuntansi ini. Semoga nanti bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Oke, berarti langkah pertama kita akan buat jurnal umum. Di sini transaksi yang tadi saya pisahkan terlebih dahulu agar kita fokus untuk menyelesaikan jurnal umumnya. Jadi saya bagi-bagi dulu transaksinya. Nanti akan saya akumulasikan semua transaksi dalam satu jurnal umum. Oke, nah di sini ada mekanisme debit kredit ya untuk perusahaan dagang, harta, utang, modal, penjualan, pembelian dan beban. Oke, berarti caranya sama. Tabel jurnal umum untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu hampir sama. Ya, judulnya PD Sumber Rezeki, jurnal umum. Oke. Nah, di sini ada tanggal. Nah, tambahannya di sini ada syarat untuk memudahkan kita dalam melihat transaksi-transaksi yang memiliki potongan nantinya. Oke, kemudian nama akun, kemudian ref, kode akun, kemudian debit dalam rupiah dan kredit dalam rupiah.
kita akan mulai dari tanggal 1, dibayar sewa untuk bulan Desember sebesar 2.500.000. Berarti muncul beban sewa di sini. Berarti bebannya bertambah di debit. Kemudian kita bayarnya pakai kas. Kas itu harta, berkurangnya di kredit. Sehingga tanggal 1 itu apabila kita buat jurnal umumnya, beban sewanya di debit 607 nomor refnya ya 2.500.000. Kemudian kas 101 itu di kredit 2.500.000. Oke, lanjut tanggal 2 Desember 2014 dibeli barang dagang secara kredit dari PD Amanah, syaratnya 2/10 N/30 FOB shipping point atau free on board shipping point, seharga 12 juta kita beli secara kredit. Berarti tanggal 2 Desember. Nah, syaratnya tadi adalah 2/10 N/30 FOB shipping point. Nah, FOB shipping point itu adalah beban angkut ditanggung oleh si pembeli. Berarti kita yang menanggung beban angkutnya sebagai kita si pembeli. Nah, sehingga kita buat dulu terlebih dahulu transaksi untuk tanggal 2 ini ya. Untuk beban angkutnya nanti kita buat ketika kita mau membayarnya. Oke. Berarti pembelian ya, berarti bertambah pembelian kita. Pembelian bertambah di debit. Ya kan? 4501, maaf. Kemudian di debit 12 juta, kita beli kredit, maka akan muncul utang. Utang bertambah di kredit. Berarti utang dagang tapi di sini ya, karena perusahaan dagang, yaitu 201 sebesar 12 juta. Oke, masih gampang ya. Nah, kemudian tanggal 14 membeli perlengkapan toko secara tunai. Berarti perlengkapan itu harta. Harta bertambah di debit berupa perlengkapan. Berarti tanggal 4 Desember 2014 ya, perlengkapan toko kita bertambah di debit sebesar 900.000, kode akun 105. Oke, kita beli tunai, maka kas kita yang berkurang di kredit. Kas itu harta, berkurangnya di kredit. 101 kode akunnya di kredit 900.000 ya dalam rupiah. Oke, sampai sini masih paham ya? Oke. Kemudian tanggal 5 menjual barang secara kredit kepada PD Adijaya, syaratnya 2/10 N/30 FOB shipping point juga ya 10.200.000. Maka tanggal 5 Desember syaratnya 2/10 N/30 FOB shipping point, kita menjual secara kredit, berarti kita belum terima uang. Berarti piutang itu harta, bertambah piutang kita, bertambah piutang di debit. Berarti piutang dagang di debit, kodenya 102 sebesar 10.200.000. Kemudian penjualan kita juga bertambah di kredit ya. Kodenya 401 sebesar 10.200.000. Nah, ini jurnal umum untuk transaksi tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat jurnal umum untuk transaksi tanggal 8 sampai tanggal 18. Sama caranya, sediakan dulu tabelnya. Oke. Tanggal, syarat, nama akun, ref, debit, kredit. Nah, tanggal 8 membayar biaya transportasi atas pembelian tanggal 2 Desember. Berarti tanggal 8 kita bayar beban. Konsep untuk membayar beban baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang itu semua caranya sama. Selalu beban di debit, kasnya di kredit. Berarti di sini beban angkut pembelian. Kodenya 601 itu di debit 225.000, kemudian kas kita di kredit 101 225.000. Selanjutnya tanggal 13 Desember kita menerima kas atas penjualan tanggal 5 Desember ya. Tadi kan ada syaratnya 2/10 N/30. Berarti tanggal 5 kita jual, tanggal 13 kita terima duitnya. Berarti dapat potongan. Potongannya 2%. Ya, 2% dari 10.200.000. Oke. Sehingga kas yang kita terima, berarti kas kita bertambah 101 yaitu 9.996.000. Sebab potongannya itu adalah potongan penjualannya 403 itu di debit sebesar 204.000 ya. Sehingga kas yang kita terima 9.996.000. Berarti piutang kita di kredit berkurang sebesar 10.200.000. Itu dia. Karena tanggal 5 kita menjualnya seharga 10.200.000 dan tidak ada retur di situ. Kemudian tanggal 13 kita menerima pelunasannya, menerima kas. Oke. Paham ya? Oke. Next, tanggal 18 membayar barang yang dibeli tanggal 2 Desember.
kita membeli tanggal 2 Desember. Tadi tanggal 2 Desember itu syaratnya itu 2/10 N/30. Berarti dari tanggal 2 ke tanggal 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tidak dapat potongan ya. Berarti langsung saja kita membayar. Berarti kita membelinya di tanggal 2 itu kredit. Maka utang kita berkurang karena sudah kita bayar. Utang berkurang di debit. Berarti utang dagang. Nah, di sini dia tidak ada potongan. Berarti utang dagang berkurang ya, 201 di debit sebesar 12 juta karena kita kemarin itu membelinya tanggal 2 itu kita membelinya secara kredit 12 juta harganya. Maka kas di kredit sebesar 12 juta juga. Nah, gampang kan? Oke, itulah tadi jurnal umum untuk transaksi tanggal 8 sampai tanggal 18. Yang selanjutnya kita akan membuat jurnal umum untuk transaksi tanggal 25 sampai tanggal 29. Kita sediakan dulu tabelnya. Oke, tanggal, syarat, nama akun, ref, debit dalam rupiah, kredit dalam rupiah. Kita mulai tanggal 25. Oke, membayar biaya iklan untuk bulan Desember sebesar 2.100.000. Karena konteks kalimatnya di sini adalah hanya untuk bulan Desember, maka kita catat dia sebagai beban. Berarti beban iklannya di debit, oke, sebesar 2.100.000. Lalu kas kita berkurang di kredit sebesar 2.100.000. Oke. Next, tanggal 27 menerima barang yang rusak dari penjualan PD Adijaya sebesar 650.000. Nah, pada PD Adijaya ini transaksinya berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Desember. Oke. Di mana transaksi pada tanggal 5 Desember itu adalah kita menjual barang secara kredit kepada PD Adijaya. Syaratnya 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 10.200.000. Akan tetapi di tanggal 13 kita sudah menerima pelunasannya. Ya, kita sudah menerima pelunasan atas transaksi tanggal 5 Desember. Kemudian tanggal 27 si customer kita atau si pelanggan kita dia meretur kepada kita karena barangnya katanya rusak. Berarti kan ini transaksi atas retur penjualan secara tunai ya, retur penjualan atas penjualan tunai karena sudah kita terima pelunasannya. Maka jurnalnya adalah retur penjualannya di debit ya kan 650.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 650.000. Nah, gampang. Next, yang terakhir adalah tanggal 29 Desember membeli peralatan toko secara tunai sebesar 13.400.000. Berarti di sini peralatan toko kita bertambah, harta kita bertambah berupa peralatan toko, harta bertambah di debit. Berarti tanggal 29 peralatan toko di debit ya kan sebesar 13.400.000, maaf. Kemudian kas kita berkurang sebesar 13.400.000. Oke? Gampang kan? Nah, lalu seluruh transaksi tadi itu sebenarnya harus kita kerjakan dalam satu tabel jurnal umum. Tetapi karena ini merupakan proses pembelajaran, maka saya pisah-pisah agar lebih paham lagi untuk membuat jurnal umum. Sehingga ketika kita satukan, maka jadilah seperti ini. Inilah jurnal umum PD Sumber Rezeki Desember 2014. Nah, ini dia jadinya. Nah, gampang kan? Oke, lalu kita akan posting dia ke dalam buku besar. Oke, di sini saya sudah sediakan tabel jurnal umum yang tadi ya. Kita akan posting jurnal umum ini ke dalam buku besar ya. Seperti di pembelajaran sebelumnya ya. Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun dengan kode akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Oke, nah di sini kita akan mulai dari akun kas ya. Nah, di sini saya sediakan juga data awal tadi, data awal neraca saldo awal yang 1 Desember 2014. Ini harus kita masukkan. Berarti kasnya 54.508.000 ya. Tanggal 1 kita buat saldo. Maka kita buat langsung di debit dalam ribuan rupiah ya. Kemudian kita lihat lagi yang kas tanggal 1 Desember, maka kita masukkan tanggal 1 Desember. Oke, transaksi atas pembayaran sewa ya, bayar sewa. Di mana kasnya itu di debit. Di kredit 2.500.000, berarti debit kredit kita kurangkan. Nah, jadi 52 juta
Rp8.000. Oke, selanjutnya kas muncul di tanggal 4 Desember. Ya, kita buat tanggal 4 Desember atas pembelian perlengkapan, di kredit juga sebesar 900.000. Maka debit kredit kita kurangkan, letakkan dia di debit karena saldo debit lebih besar. Selanjutnya kas muncul tanggal 8, maka buat tanggal 8 Desember. Oke, atas beban angkut pembelian di kredit 225.000. Oke, dalam ribuan rupiah kita kurangkan sehingga saldonya menjadi Rp50.883.000. Oke, kemudian kas muncul tanggal 13 Desember di debit. Oke, itu atas penerimaan piutang ya sebesar Rp9.996.000. Maka debit kita jumlahkan. Dapatlah dia Rp60.879.000. Selanjutnya kas muncul tanggal 18 Desember. Oke, 18 Desember itu atas pembayaran utang. Ya, 12 juta di kredit, maka debit kredit kita kurangkan. Maka saldonya menjadi Rp48.879.000. Kemudian kas muncul tanggal 25 Desember. Ya, tanggal 25 atas pembayaran iklan sebesar 2.100.000. Maka debit kredit atau debit kredit kita kurangkan, berarti menjadi Rp46.779.000. Kemudian kas muncul tanggal 27 Desember di kredit sebesar Rp650.000. Maka masukkan kredit di sini. Oke, atas retur penjualan. Ya, berarti debit kredit kita kurangkan, maka menjadi Rp46.129.000. Dan yang terakhir kas muncul pada tanggal 29 Desember itu di kredit sebesar ya 29 atas pembelian peralatan toko sebesar 13.400.000. Maka debit kredit kita kurangkan sehingga saldo kas di akhir Desember adalah Rp32.729.000 ya dalam ribuan rupiah. Nah, buku besar 4 kolom kita pakai. Nah, itulah buku besar untuk akun kas. Yang selanjutnya kita akan buat buku besar untuk piutang dagang. Ya, di sini saya sediakan lagi data neraca saldo awal. Nah, oke, kode akun 102. Nah, di mana di sini piutang dagang saldonya adalah Rp15.446.000. Maka kita masukkan tanggal 1. Kan? Kemudian saldo masukkan langsung ke debit ya. Kemudian kita lihat dalam jurnal umum ini ada nggak piutang dagang. Nah, oh ada piutang dagang tanggal 5 Desember, maka masukkan tanggal 5 Desember. Oke, atas penjualan kredit. Oke, berarti itu di debit sebesar 10.200.000. Maka debit kredit kita tambahkan sehingga debit kita tambahkan sehingga saldonya menjadi Rp25.646.000 ya, debit ya, dijumlahkan. Ada lagi nggak ya? Oh, masih ada nih, tanggal 13 Desember. Maka 13 Desember atas penerimaan piutang ya sebesar 10.200.000. Oke, berarti di kredit piutangnya sehingga saldonya menjadi Rp15.446.000. Oke. Yang selanjutnya kita akan buat buku besar untuk persediaan barang dagang ya dalam ribuan rupiah. Nah, persediaan barang dagang kode akun 103. Nah, kita masukkan dulu data awal tadi di sini. Oke, Rp99.120.000. Maka tanggal 1 keterangannya saldo. Oke, di debit sebesar Rp99.120.000. Nah, dalam neraca saldonya ada nggak? Nggak ada, karena kita mencatatnya sistem periodik. Oke, sehingga tidak ada persediaan barang dagang di sini. Nah, sudah selesai untuk piutang dan persediaan barang dagang. Oke, gampang kan? Yang selanjutnya kita akan posting buku besar untuk akun asuransi dibayar di muka. Kode akun 104. Nah, di sini ada di data awalnya neraca saldo awal ya. Sebesar 3 juta sehingga tanggal 1 keterangannya saldo ya di debit sebesar 3 juta, 3.000 dalam ribuan rupiah. Di sini ada nggak? Oh, tidak ada. Maka cukup sampai sini saja. Oke. Yang selanjutnya untuk perlengkapan toko. Ya, perlengkapan toko kode akun 105. Nah, kita masukkan
data awalnya, perlengkapan toko, berarti saldo tanggal 1. Ya, keterangannya saldo itu di debit sebesar Rp2.320.000. Kemudian kita lihat dalam neraca saldo, dalam jurnal umumnya, jurnal umum akhir Desember. Ada nggak piutang? Perlengkapan toko, maaf. Ada nggak perlengkapan toko? Ada. Tanggal 4 Desember, maka masukkan 4 Desember pembelian perlengkapan toko ya. Oke, beli perlengkapan toko, berarti perlengkapan tokonya di debit 900.000, maka debit kita jumlahkan, letakkan di debit. Nah, itu dia. Oke, gampang ya. Next, yang selanjutnya kita akan posting ke buku besar untuk akun peralatan toko. Akun peralatan toko, kode akun 111. Oke, maka kita masukkan di sini data awalnya, peralatan toko ya. Itu di debit 43.440.000 tanggal 1. Keterangannya saldo. Oke, di debit Rp43.440.000. Nah, lalu kita lihat dalam jurnal umumnya. Ada nggak? Oh, ada. Tanggal 29 Desember. Oke. Membeli peralatan toko. Oke, berarti di debit sebesar 13.400.000. Debit kita jumlahkan sehingga saldo peralatan tokonya adalah Rp56.840.000. Oke, sampai sini paham? Oke, jangan ada yang bingung ya. Saran saya minum vitamin dulu ya, minum vitamin, makan yang banyak ya, agar staminanya full karena ini banyak angka-angkanya ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat posting ke buku besar, atau kita akan membuat buku besar untuk modalnya, modal rezeki ya, modal rezeki ya, kode akun 301. Kita lihat di sini, ada di sini data awalnya. Nah, Rp143.416.000. Berarti tanggal 1 keterangannya saldo, berarti saldonya dikredit sebesar Rp143.416.000. Nah, dalam jurnal umumnya ada nggak modal rezeki? Tidak ada, maka cuma 1. Selanjutnya prive rezeki ya, prive-nya kode akun 302. Nah, sama caranya, lihat dulu data di sini, ada nggak prive-nya? Oh, ada, 10 juta di debit, maka masukkan tanggal 1, saldo ya, 10 juta di debit. Nah, dalam jurnal umumnya ada nggak? Nggak ada. Jadi kalian harus melihat data. Kalau disediakan data neraca saldo awal, maka ketika buat buku besar, data awal itu harus dimasukkan ke dalam buku besar selanjutnya ya, ke dalam buku besar yang setelah kita buat jurnal umumnya. Nama keterangannya saldo, selalu tanggal 1 dia nanti jatuhnya. Gampang ya. Oke, next. Yang selanjutnya kita akan buat buku besar untuk akumulasi penyusutan peralatan toko ya, 112 dalam ribuan rupiah. Nah, ini tabelnya. Sekarang kita lihat data awalnya ya, untuk akumulasi penyusutan peralatan toko. Ada nih data awalnya sebesar Rp10.080.000. Maka buat tanggal 1 di sini. Keterangannya saldo. Oke, dikredit. Nah, Rp10.080.000. Nah, gampang kan? Yang selanjutnya untuk utang dagang. Oke, dalam ribuan rupiah. Kode akun 201, tabelnya. Nah, utang dagang kita lihat. Di sini ada nggak utang dagang? Oke. Ada nih utang dagang, Rp10.040.000. Maka buat tanggal 1. Keterangannya saldo. Kan? Sebesar 10 juta dikredit, Rp10.040.000. Nah, lalu lihat dalam jurnal umum ini, ada nggak utang dagang? Nah, kita lihat, oh ada, tanggal 2 Desember, maka buat tanggal 2 Desember ya, berarti pembelian kredit ya kan. Nah, beli barang dagang secara kredit nih, berarti utangnya dikredit 12 juta, kredit 12 juta, maka sama-sama dikredit, maka jumlahkan, berarti menjadi Rp22.040.000. Oke, yang selanjutnya itu muncul di tanggal 18 Desember, maka buat tanggal 18 Desember ya, tanggal 18 Desember itu utang dagang atas penerimaan kas ya, pelunasan utang. Nah, oke, berarti utangnya di debit 12 juta. Nah, berarti debit kredit kurangkan. Nah, maka saldonya di kredit karena saldo kredit lebih besar. Nah, udah selesai. Oke. Yang selanjutnya kita akan buat buku besar untuk penjualan. Oke, 401 kode akunnya dalam ribuan rupiah, ini tabelnya. Nah, untuk penjualan sekarang kita
Kita buat buku besarnya. Kita lihat di sini. Nah, ada nih penjualan. Nah, untuk ikhtisar laba rugi kita buat karena nggak ada angkanya. Jadi nggak apa-apa, nggak kita buat, kosongkan saja. Oke, sekarang kita buat penjualan. Penjualan berarti tanggal 1. Keterangannya saldo. Ya, ini dikredit. Berarti dikredit sebesar Rp644.310.000. Lalu kita lihat dalam jurnal umum ada nggak penjualan? Nah, ada penjualan tanggal 5 Desember ya, di kredit. Oke, berarti 5 Desember penjualan kredit. Oke. Maka di kredit ini sebesar 10.200.000. Maka ini kredit, maka jumlahkan sama-sama di kredit. Sehingga saldo penjualannya menjadi Rp654.510.000. Oke. Next, yang selanjutnya untuk retur penjualan dan pengurangan harga. Ya, dalam ribuan rupiah, kode akunnya 402. Ini tabelnya. Nah, untuk retur penjualan, kita lihat di sini ada nggak retur penjualan? Ada, nih retur penjualan Rp12.680.000. Maka buat di sini tanggal 1. Buat di sini saldo. Nah, gampang. Masukkan di sini saldonya, di debit dia. Rp12.680.000. Sekarang kita lihat di sini ada nggak retur? Oh, ada returnya tanggal 27 Desember. Berarti tanggal 27 Desember di sini ada returnya ya, retur penjualan. Maka retur penjualannya di sini di debit ya, di debit Rp650.000. Berarti debit jumlahkan dia sehingga saldo retur penjualannya sebesar Rp13.330.000. Oke, gampang. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan buat buku besar untuk potongan penjualan. 403 kode akunnya dalam ribuan rupiah. Ya, ini tabelnya potongan penjualan. Oke, 403. Kita lihat ada nggak potongan penjualan? Oh, ada ini. Potongan penjualan tuh di debit 4.400.000. Maka masukkan aja kemari. Nah, ya kan? Tanggal 1 keterangannya saldo. Oke. Di debit 4.400.000. Udah, masukkan, selesai. Kemudian lihat di sini ada nggak potongan penjualan? Ada, tanggal 13. Maka masukkan di sini tanggal 13 Desember. Nah, potongan penjualan, ya kan? Itu di debit sebesar 204.000. Nah, dalam ribuan rupiah ya. Debit jumlahkan, letakkan di debit. Nah, sehingga saldo potongan penjualannya Rp4.604.000. Gampang kan? Gampang kali lah, kalau akuntansi masih gampang. Oke. Next, yang selanjutnya pembelian. Kode akunnya 501. Oke, dalam ribuan rupiah. Nah, kita lihat pembelian. Oke, pembelian. Nah, di sini ada pembelian nih. Ada pembelian di sini. Rp436.952.000 ya, di debit. Maka buat di sini saldo tanggal 1. Keterangannya saldo. Oke, kalau saldo tanda centang aja dia ya, refnya. Kemudian di sini di debit ya sebesar Rp436.952.000 dalam ribuan rupiah kita buat. Lalu kita lihat ke jurnal umumnya, ada nggak pembelian? Oh, ada tanggal 2, maka masukkan tanggal 2 di sini. Nah, pembelian kredit ya kan, atau beli barang dagang di debit 12 juta. Ya kan? Maka debit jumlahkan, letakkan dia di debit sebesar Rp448.952.000. Gampang ya? Oke, gampang. Selagi masih ada Rian Boltok, akuntansi pasti gampang. Oke, yang berikutnya kita akan posting ke buku besar yaitu retur pembelian. Ya, kode akun 502. Oke, dalam ribuan rupiah. Tabelnya kita buat besar 4 kolom. Nah, retur pembelian kita lihat ada nggak di sini retur pembelian? Retur, oh ada nih retur pembelian dan PH ya kan? Di kredit sebesar 2 juta, maka saldo tanggal 1, keterangannya saldo di kredit sebesar 2 juta. Di sini ada nggak retur pembelian? Nggak ada, cuma 1, maka cuma saldonya saja. Yang selanjutnya adalah untuk potongan pembelian 503 kode akunnya dalam ribuan rupiah. Lalu di sini kita sediakan tabelnya, buku besar 4 kolom. Oke, potongan pembelian. Nah, kita lihat warna hijau potongan pembelian di kredit sebesar
Rp500.000. Maka saldo tanggal 1 Desember ya kan, kredit sebesar Rp500.000. Gampang. Oke. Next, yang selanjutnya itu adalah untuk beban angkut pembelian ya. Beban angkut pembelian 601 dalam ribuan rupiah tabelnya. Oke. Nah, beban angkut pembelian kita lihat. Beban angkut, nah ini beban angkut pembelian di debit sebesar Rp600.000 tanggal 1. Keterangannya saldo di debit Rp600.000. Lalu kita lihat dalam jurnal umumnya, ada nggak beban angkut pembelian? Ada, tanggal 8 Desember. Masukkan di sini tanggal 8 Desember. Ya kan? Beban angkut pembelian. Kode akunnya 225 di debit. Nah, maka nih saldokan jadi 825. Oke. Selanjutnya beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ada nggak beban angkut penjualan? Nanti kodenya sini beban angkut pembelian nih buat ya. Ini kan kosong nih. Kodenya keterangannya beban angkut pembelian. Sekarang beban angkut penjualan. Oke, 602 dalam ribuan rupiah. Nah, beban angkut penjualan kita lihat di sini ada, yaitu di debit Rp480.000. Ya, maka saldo tanggal 1 Rp480.000. Nah, oke. Gampang sekali. Oke, yang selanjutnya kita akan buat buku besar beban gaji bagian penjualan ya, 603 dalam ribuan rupiah. Ini tabelnya beban gaji bagian penjualan. Kita lihat di sini beban gaji bagian penjualan ini dia. Nah, Rp61.680.000. Maka tanggal 1 keterangannya saldo berarti di debit ya. Rp61.680.000. Gampang. Oke, kemudian beban iklan, kode akunnya 604 dalam ribuan rupiah, buat tabel buku besarnya 4 kolom ya. Nah, oke, beban iklan. Kita lihat di sini ada nggak beban iklan? Ada nih, 16.400.000. Maka keterangan tanggal 1 ya, tanggal 1 keterangannya saldo itu di debit sebesar 16.400.000 ya, dalam ribuan rupiah. Lalu lihat dalam jurnal umum ini ada nggak beban iklan? Ada, tanggal 25. Maka masukkan tanggal 25 Desember ya, bayar iklan dia kan. Nah, di debit 2.100.000. Maka debit jumlahkan, tambahkan, sehingga saldo beban iklannya di debit 18.500.000. Gampang. Oke, yang selanjutnya adalah buku besar untuk beban penjualan lain-lain, 605 kode akunnya dalam ribuan rupiah. Kita buat tabelnya ya untuk beban penjualan lain-lain. Kita lihat dalam neraca awal ini ada nggak beban penjualan lain-lain? Ada, di debit 2.240.000. Maka tanggal 1 Desember keterangannya saldo di debit sebesar Rp2.240.000. Di sini nggak ada, maka cuma 1. Oke. Yang selanjutnya beban gaji bagian kantor ya, 606 dalam ribuan rupiah. Lalu kita sediakan tabelnya. Oke. Kita lihat beban gaji bagian kantor di sini ada nggak? Ada, Rp24.240.000. Maka tanggal 1 keterangannya saldo sebesar Rp2.240.000. Oke, gampang. Oke, next yang selanjutnya. Yang selanjutnya untuk beban sewa, kode akunnya 607 ya, dalam ribuan rupiah. Ini tabelnya buku besar 4 kolom. Oke, kita lihat di sini ada nggak beban sewa? Ada nih. Ya, dalam neraca saldo awal Rp21.520.000. Maka buat tanggal 1 keterangannya saldo. Oke, di debit Rp21.520.000. Kemudian kita lihat ke jurnal umumnya. Nah, ada tanggal 1 Desember. Maka tanggal 1 Desember ya kan, membayar sewa
itu di debit sebesar 2.500.000, berarti debit jumlahkan sehingga saldo beban sewanya di debit sebesar 24.020.000 rupiah. Oke. Next, yang selanjutnya yang terakhir nih kayaknya. Beban administrasi lain-lain, kode akunnya 608 ya, dalam ribuan rupiah. Beban administrasi lain-lain. Kita lihat di sini, beban ada nih, beban administrasi lain-lain 1.320.000 rupiah. Maka tanggal 1 Desember 2014 keterangannya saldo, oke, di debit dia sebesar 1.320.000 rupiah. Udah selesai, ya kan? Setelah kita selesai membuat buku besar, lalu kita akan kumpulkan dia atau satukan dia dalam neraca saldo namanya. Nah, di sini saya akan buat langkah-langkahnya untuk menyusun neraca saldonya. Oke, terlebih dahulu sediakan judulnya, ya, tabelnya. Jadi saya sediakan langkah-langkahnya satu persatu ya, biar gampang karena kita proses belajar. Oke. Nah, nomor akun, nama akun, debit kredit. Dalam neraca saldo tidak ada kolom tanggal ya. Nama akun, nomor akun, nama akun, debit kredit. Oke. Nah, di sini nomor akunnya, nama akunnya dalam ribuan rupiah dulu ya kita buat ya. Nah, nama akun berarti sini kas, masukkan kas. Oke. Kemudian nomor akunnya 101 ya kan? Ini saldonya di debit. Kita masukkan di debit. Ya. Nah, karena neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Nah, saya ulangin ya, neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Itu dia. Jadi setiap saldo dalam buku besar tadi tinggal kita masukkan saja ke kolom neraca saldonya. Nah, tapi di sini saya buatnya bertahap karena proses belajar. Yang selanjutnya kita akan buat untuk piutang dagang dan persediaan barang dagang. Oke. Nah, masukkan akunnya piutang dagang. Oke, kemudian kode akunnya, ya kan? Kemudian angkanya, ini di debit saldonya, maka masukkan di debit saldonya. Nah, selanjutnya untuk persediaan barang dagang, masukkan si nama akunnya. Oke, kode akunnya 103, masukkan 103. Nah, angkanya saldonya di debit, ya 99.120.000, maka masukkan di debit. Nah, gampang kan? Oke, yang selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka dan perlengkapan toko. Oke, kita masukkan. Nah, ini yang tadi sudah kita kerjakan tadi. Saya bawa lagi, saya masukkan lagi kemari. Biar nanti dia berurut ya. Biar nanti berurut dia. Oke, asuransi dibayar di muka. Tap, cus. So, oke. Kode akunnya 104. Oke, good. Nah, kemudian saldonya di debit. Oke, nice. Selanjutnya perlengkapan toko. Cus, masukkan barangnya, perlengkapan toko. Oke, ini dia perlengkapan toko ya. Kode akun 105 masukkan. Oke, good, ya kan? Di debit dia 3.220.000 rupiah, masukkan di debit. Nah, oke. Next, yang selanjutnya untuk peralatan toko. Oke, masukkan peralatan toko, good. Kode akunnya 111, masukkan. Oke. Nah, kemudian saldonya itu adalah dia peralatan tokonya itu di debit. Nah, ya kan? 30.040.000 rupiah. Gampang ya? Oke, next. Yang selanjutnya untuk akumulasi penyusutan peralatan toko dan utang dagang. Oke, lihat kemari. Cus, masukkan. Plus, masuk. Oke, 112. Masukkan kemari. Oke. Di kredit 10.080.000, maka masukkan kemari. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya utang dagang. Oke, cus, masukkan utang dagang. Oke, kode akunnya atau nomor akunnya 201. Nah, di kredit 10.040.000, masukkan. Oke, gampang. Oke, yang selanjutnya untuk modal rezeki dan price-nya si rezeki. Oke, lihat kemarin. Cus, modal. Oke, good. 301 kode akunnya. Nah, masukkan 301. Di kredit 143.416.000 rupiah, maka masukkan di kredit. Oke, nah, kan? Selanjutnya itu price. Cus. Nah, kode akunnya 302. Oke.
Masukkan 10.000 di debit. Nah, masuk dia tuh barang. Oke, gampang. Next, yang selanjutnya untuk penjualan dan retur penjualan. Nah, ini saya bawa lagi yang tadi kan semua kan. Nanti jadi dia satu tabel dia semua berurut. Oke, sesuai dengan kode akunnya dia urutannya. Nah, penjualan. Oke. Kode akunnya 401. Oke, di kredit 654.510.000 rupiah. Di kredit masukkan. Oke, nah kemudian retur penjualan dan PH pengurangan harga. Oke, nah kode akunnya 402. Oke, saldonya 13.330.000 rupiah di debit. Masukkan di debit. Nah, ini dia. Gampang kan? Gampang. Oke, yang selanjutnya potongan penjualan dan pembelian. Nah, lihat nih. Masukkan. Oke, potongan penjualan kodenya 403. Masukkan 403. Sini 403 kan? 403. Kemudian dia di debit 4.604.000 rupiah. Maka masukkan debit. Nah, kemudian pembelian. Oke, pembelian masukkan kode pembelian. Nah, kode akunnya 501 masukkan. Oke, ya kan? Pembeliannya berarti pembeliannya di debit 448.952.000 rupiah di debit. Masukkan di debit angkanya. Nah, masuk dia. Oke. Next, yang selanjutnya untuk retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, lihat nih. Masuk kan? Potongan retur pembelian, kode akunnya 502, ya kan? Kemudian di kredit 2 juta. Nah, selanjutnya potongan pembelian. Oke. Nah, kode akunnya 503. Oke, 503. Di kredit 500.000. Nah, gampang kan? Oke, yang selanjutnya beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Masuk beban angkut pembelian. Oke, 504. Oke, ya, di debit 825.000 rupiah. Masukkan. Oke, nah ini dia sama kan. Kemudian beban angkut penjualan. Oke, masukkan. Oke. Nah, kode akunnya 505 nih. Nah, 480.000 di debit. Oke. Gampang kali. Oke, kemudian beban gaji bagian penjualan dan beban iklan. Oke, masukkan kemari. Kode akunnya 506. Oke, ini dia kan. Nah, kemudian beban iklan. Masukkan beban iklan. Kode akunnya 507. Nah, oke, saldonya di debit 18.500.000. Masukkan. Nah, oke. Gampang. Next, yang selanjutnya beban penjualan lain-lain dan beban gaji bagian kantor. Oke, masukkan. Kode akunnya 603. Oke, 603. 2.240.000 rupiah di debit. Kita masukkan debit. Nah, oke. Kemudian beban gaji bagian kantor. Oke, gampang. Masukkan. Oke, kode akunnya 604. Oke, ya kan? 24.240.000 di debit. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, yang selanjutnya ini dua terakhir ya, untuk beban sewa dan beban administrasi lain-lain. Nah, beban sewa nih masukkan. Nah, ya kan? Kode akunnya 605. Nah, saldonya 24.020.000 rupiah di debit. Masukkan. Nah, ini dia. Oke. Kemudian beban administrasi lain-lain. Nah, ini dia. Kodenya 606. Oke. Saldonya 1.320.000. 1.320.000 di debit. Nah, gampang kan? Lalu kita saldokan, harus sama saldonya. Nah, ketika saldo dalam neraca saldo sudah benar, debit kreditnya jumlahnya sama, maka bisa kita pastikan buku besar kita sudah benar. Jadi apabila kalian membuat neraca saldo kemudian nggak balance nih antara debit sama kredit, maka coba di cross check lagi buku besarnya, ya. Coba di cross check lagi buku besarnya ya. Nah, apabila jurnal umumnya udah benar nih kan, udah sama saldonya, kemudian
buku besar sudah selesai, kemudian buat neraca saldo tapi nggak balance neraca saldonya, maka cross check lagi yang namanya buku besar, karena mungkin kesalahannya di buku besarnya itu dia, atau salah ketika memasukkan angka ke dalam neraca saldonya. Nah itu dia, gampang ya, gampang. Subscribe ya, subscribe, share juga sama teman-temannya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada data penyesuaian A sampai E ya. Ini neraca saldo yang sudah fix ya sampai akhir Desember ya. Kemudian ini data penyesuaiannya. Lalu kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Langsung saja ya. Ini soal LCCA ya, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi tingkat SMA MA se-Jawa Bali loh tahun 2015 ya. Saya download karena ada permintaan dari siswa kemarin. Oke, yang selanjutnya kita akan buat jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah sediakan data penyesuaiannya ya, data penyesuaiannya yang ini dari soal. Oke, kemudian di sini saya sediakan juga data neraca saldo per 31 Desember 2014. Tapi saya ambil data yang hanya berhubungan dengan data penyesuaian saja, agar memudahkan dalam membuat jurnal penyesuaiannya. Oke. Nah, sediakan dulu tabelnya. Ini tabel jurnal penyesuaian ya, judulnya, kemudian tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Oke, semua jurnal tabelnya hampir sama, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Oke, sekarang kita akan mulai membuat jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama sekali yang A ya. Persediaan barang dagang 31 Desember, berarti ini persediaan akhir sebesar Rp75.854.000. Oke. Sementara yang dalam neraca saldo itu adalah persediaan barang dagang awal sebesar Rp99.120.000. Maka kita akan buat penyesuaiannya untuk awal dan akhir. Sehingga tanggal 31 Desember 2014 untuk yang awalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit sebesar persediaan awalnya di debit ya. Kemudian persediaan barang dagangnya di kredit sebesar persediaan awalnya. Kemudian untuk persediaan akhir kebalikannya AJP-nya, berarti persediaan barang dagang akhir sejumlah persediaan akhirnya ya Rp75.854.000. Kemudian ikhtisar laba rugi sejumlah persediaan akhirnya. Nah, gampang kan? Selanjutnya yang B, asuransi yang terpakai sebesar Rp1.500.000. Kita lihat asuransinya. Nah, di sini asuransinya dicatat sebagai harta. Berarti kalau sebagai harta, maka kita akan mengambil nilainya yang terpakai. Nah, di soal sudah langsung dikatakan yang terpakai. Berarti langsung saja untuk asuransi dibayar di muka, maka penyesuaiannya itu adalah metode harta, yaitu beban asuransi di debit sebesar Rp1.500.000, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.500.000. Oke. Next, yang selanjutnya untuk perlengkapan toko. Perlengkapan toko yang tersisa sebesar Rp800.000. Sementara di sini perlengkapan toko saldo awalnya adalah Rp3.220.000. Berarti kita pakai metode harta ya. Karena akunnya akun perlengkapan, akun harta, maka pakai metode harta. Catat yang terpakai. Ini cara hitungnya. Perlengkapan toko yang terpakai berarti saldo awalnya Rp3.220.000 dikurang dengan yang tersisa sebesar Rp800.000. Sehingga nilai perlengkapan toko yang terpakai adalah sebesar Rp2.420.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan toko di debit sebesar Rp2.420.000, perlengkapan toko di kredit sebesar Rp2.420.000. Saya ulangin ya, beban perlengkapan toko di debit Rp2.420.000, perlengkapan toko di kredit sebesar Rp2.420.000. Gampang ya? Kemudian yang D, penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.200.000 ya. Berarti untuk penyusutan langsung saja beban penyusutan akumulasi penyusutan. Ya kan? Berarti beban penyusutan peralatan toko di debit 7,2 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar Rp7.200.000. Saya ulangin ya. Beban penyusutan peralatan toko di debit 7,2 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 7,2 juta. Kemudian gaji yang belum dibayar yaitu gaji bagian penjualan sebesar Rp900.000
dan gaji bagian kantor sebesar Rp700.000. Berarti ada dua penyesuaian nanti, ya. Maka beban gaji utang gaji ya. Yang pertama untuk bagian kantor berarti bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan di debit Rp900.000, kemudian utang gaji bagian penjualan di kredit Rp900.000. Selanjutnya beban gaji bagian kantor di debit sebesar Rp700.000, kemudian utang gaji bagian kantor di kredit sebesar Rp700.000. Udah selesai. Lalu kita saldokan dan harus sama saldonya. Nah, selesai itu jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kertas kerja. Oke, gampang ya. Ini masih gampang. Nanti selanjutnya saya akan buat juga siklus akuntansi untuk perusahaan dagang metode metode HPP. Tapi setelah video ini selesai. Oke. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat namanya kertas kerja. Nah, kertas kerja perusahaan dagang PD Sumber Rezeki. Ya, di sini saya sediakan data jurnal penyesuaiannya karena ini kertas kerja 10 kolom, ada penyesuaian, NSD, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi dan neraca. Oke. Nah, lihat kemari ya. Berarti kita akan mulai mengisi kolom penyesuaian. Ambil dari sini, ikhtisar laba rugi. Ya, maka masukkan dia, ikhtisar laba rugi, masukkan angkanya. Oke, di debit, ya kan? Kemudian persediaan barang dagang awal. Ya, berarti persediaan barang dagang di kredit. Nah, berarti ini nilai awal di kredit Rp99.120.000. Oke. Kemudian persediaan barang dagang lagi. Ya, berarti ini yang akhir, ya kan? Persediaan barang dagang akhir. Ya, di debit Rp75.854.000. Lalu ikhtisar laba rugi di kredit sebesar persediaan akhirnya. Nah, tinggal masukkan aja angkanya. Nah, apabila tidak ada nama akunnya di sini, maka munculkan akun baru seperti yang ini, beban asuransi. Nah, beban asuransi nggak ada, munculkan akun baru. Beban asuransi 609. Nah, di debit sebesar 1,5 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka, ya kan? Masukkan angkanya. Nah, ya kan? Kemudian beban perlengkapan toko ada nggak? Nggak ada, munculkan akun baru, beban perlengkapan toko. Nah, oke. Berarti di debit Rp2.420.000. Pada perlengkapan toko, ada nggak perlengkapan toko? Ada ini. Nah, masukkan dia, perlengkapan toko. Oke. Selanjutnya untuk beban penyusutan peralatan toko, ada nggak? Beban penyusutan peralatan toko, nggak ada, munculkan akun baru berarti. Nah, oke. Yaitu di debit sebesar Rp7.200.000. Akumulasinya ada nggak? Akumulasi ada nih, berarti masukkan dia. Nah, Rp7.200.000. Oke. Next, selanjutnya untuk beban gaji bagian penjualan ada nggak sini? Beban gaji bagian penjualan ada, masukkan angkanya saja kalau gitu. Oke. Utang gajinya ada nggak? Nggak ada, munculkan akun baru untuk utang gaji. Oke. Munculkan akun baru, utang gaji bagian penjualan. Oke, berarti di kredit sebesar Rp900.000. Nah, kemudian beban gaji bagian kantor ada nggak? Beban gaji bagian kantor ada nih, masukkan angkanya Rp700.000. Nah, kemudian utang gajinya ada nggak? Utang gaji bagian kantor nggak ada, maka munculkan akun baru, utang gaji bagian kantor. Oke. Nah, di kredit Rp700.000. Udah selesai, lalu saldokan, harus sama saldonya. Saldo debit harus sama dengan saldo kredit. Nah, sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Oke, untuk mengisi NSD-nya gampang. Kalau dia debit-debit, kita jumlahkan, letakkan di debit. Kalau dia kredit-kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Kalau dia debit-kredit atau kredit-debit, maka kita kurangkan, letakkan selisihnya di saldo yang pengurangnya lebih besar. Oke. Ini kan kasnya kan di debit nih, tinggal pindahkan saja langsung. Nah, begitu juga dengan piutangnya, tinggal pindahkan saja piutangnya. Nah, oke. Untuk persediaan barang dagang ini langsung pakai untuk persediaan akhir ya, yang sebesar Rp75.854.000. Atau boleh juga sih sebenarnya kamu tambahkan juga kan, ini kan debit kredit kurangkan kan habis nih, tinggal ini sisanya. Nah, maka tinggal pindahkan aja langsung ini kemari. Pakai yang nilai akhirnya yang di debit kamu pakai ya, ini nggak pakai lagi. Oke,
Kemudian ini debit kredit, kita apakan ini? Debit kredit kita kurangkan. Oke, nah kurangkan. Maka saldonya letak di debit 1,5 juta. Ini juga demikian, debit kredit kita kurangkan. Maka saldonya letakkan di debit. Oke. Nah, ini langsung aja nih. Nah, ini langsung aja 56 juta nih. Nah, langsung kan? Oke. Selanjutnya ini sama-sama di kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Nah, jumlahkan. Oke, letakkan dia di kredit. Nah, oke, ini nggak ada kan, langsung pindahkan saja ke kredit. Nah, ya kan? Ini pun demikian. Nah, pindahkan saja langsung. Nah, ini pun demikian, langsung aja pindahkan price-nya ke debit. Nah, oke, gampang. Ini pun demikian, langsung pindahkan ini kredit. Nah, ya kan? Oke, gampang kali lah ini. Ini juga demikian, langsung pindahkan dia ke debit NSD-nya. Oke. Nah, ini pun demikian, langsung pindahkan ke debit. Nah, jadi kalian harus fokus untuk membuat kertas kerja, minum vitamin dulu biar konsentrasi, biar nggak pusing gitu kan. Nah, kalau ini serlaba rugi, karena dia metode serlaba rugi, ambil dua-duanya, ya. Dua-duanya pindahkan kemari ke NSD-nya. Nah, pindahkan dia dua-duanya angkanya. Nah, ya, pindahkan dia. Kalau ini retur pembelian, tinggal pindahkan saja ke kredit. Nah, ini masih ada pembelian, maaf, pembeliannya ketinggalan nanti. Oke. Nah, retur pembeliannya pindahkan langsung ke kredit. Oke. Potongan pembelian juga dipindahkan ke kredit. Oke. Nah, oke. Beban angkutnya juga pindahkan langsung. Beban angkutnya. Oke. Nah, ke debit. Begitu juga dengan beban angkut penjualannya. Oke. Nah, ya kan? Beban gaji bagian penjualan sama-sama debit, jumlahkan. Ya kan? Sama-sama debit mereka, maka jumlahkan, letakkan dia di debit. Oke, beban iklan tidak ada temannya di penyesuaian, langsung saja pindahkan beban iklannya. Oke. Kemudian beban penjualan lain-lain, langsung pindahkan. Oke, saya aja fokus nih. Oke, beban gaji bagian kantor, debit-debit jumlahkan. Oke. Nah, ya kan? Kemudian beban sewa. Nah, debit langsung jumlahkan. Oke. Nah, selanjutnya beban administrasi lain-lain, langsung pindahkan ke debit. Nah, ya kan? Oke, itu dia. Nah, untuk yang ini, akun baru ini, otomatis langsung pindah saja manual mereka langsung kemari. Nah, ini debit, pindahkan langsung ke debit. Nah, pasti otomatis pindah karena nggak ada temannya. Di penyesuaian kan cuma mereka aja gitu. Oke, langsung pindahkan. Nah, pindahkan dia. Ini juga pindahkan, tinggal pindahkan saja. Nah, gampang. Yang penting kamu sudah paham penyesuaiannya. Kalau udah paham penyesuaian, udah gampang buat terus kerja. Nah, ini kredit, pindahkan ke kredit. Nah, ini kan utang gaji bagian kantor, pindahkan ke kredit. Nah, lalu untuk membuktikan penjumlahan dan pengurangan kita benar atau salah, kita jumlahkan debit, kita jumlahkan kredit harus sama saldonya. Nah, saya sudah benar, sudah sama di sini. Nah, nggak boleh disama-samakan ya, nanti salah, jangan sama-samakan. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi. Nah, laba rugi ini diisi oleh akun nominal. Ya, akun nominal itu yang ini yang saya kasih warna kotak biru ini semua akun nominal. Ya, nah itu akun nominal dalam perusahaan dagang. Oke, tinggal pindahkan saja, tapi ambil data dari NSD angkanya. Oke, jadi kalau di NSD seperti penjualan, di NSD dia di kredit, maka pindahkan ke kredit. Ya, jadi kamu tinggal pindahkan saja. Itu dia. Yang saya kotakkan ini dia akun nominal itu ya. Akun nominal ini akan masuk ke dalam kolom laba rugi. Ya, oke. Penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, semua beban itu akun nominal. Laba rugi itu akun nominal juga. Nah, ini kan di debit, pindahkan langsung ke debit. Nah, kemudian di kredit, ini kredit, pindahkan kredit. Nah, debit maaf, kredit pula. Nah, ini ambil dua-duanya, pindahkan dua-duanya, debit kredit. Nah, oke, ini di debit, pindahkan ke debit. Nah, ini kredit, pindahkan kredit. Nah, ini kan, ini pindahkan ke kredit. Nah, ini kan semua kan di debit nih kan, dari 825 sampai 1320. Maka pindahkan saja ini semua, pindahkan dia ke debit. Nah, otomatis dia pindah langsung. Nah, ini kan gampang. Oke. Gampang kan? Nah, jadi yang penting kalian fokus
ya, pastikan kalian benar-benar paham jurnal penyesuaian. Nah, biar paham jurnal penyesuaian, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, ada jurnal penyesuaian di situ ya. Nah, lalu ini tinggal pindahkan juga otomatis ke debit. Nah, pindahkan ke debit. Oke. Nah, pindahkan ke debit. Udah selesai. Nah, lalu kita saldokan dia, debit sama kredit kita saldokan. Nah, saldokan. Nah, apabila saldo kredit dalam kolom laba rugi kertas kerja lebih besar daripada saldo debit pada kolom laba rugi kertas kerja, maka menyatakan perusahaan tersebut mengalami laba. Ya, saya ulangin ya. Apabila dalam kolom laba rugi, ya, apabila dalam kolom laba rugi kredit, ya, saya ulangin, apabila dalam kolom kredit laba rugi dalam neraca lebih besar saldo yang dikredit, ya, daripada saldo yang didebit dalam laba rugi neraca. Saya ulangin. Apabila dalam kertas kerja kolom laba rugi saldo yang dikredit lebih besar daripada saldo yang didebit, maka menyatakan perusahaan tersebut mengalami laba. Ini kan kalau kita lihat kan lebih besar di kolom kredit kan, kredit 732, debitnya 712. Maka PD sumber rezeki ini mengalami laba. Maka kurangkan selisihnya adalah Rp20.833.000. Maka ini adalah labanya, ya, laba perusahaannya. Maka saldo labanya letakkan di kolom laba rugi di sisi debit. Nah, biar balance dia. Jadi ya, gampang kan? Gampang sekali. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca. Nah, kolom neraca ini diisi oleh akun real. Nah, akun real itu harta utang modal atau selain akun-akun nominal, selain akun-akun yang ada dalam laba rugi. Pindahkan semua otomatis ke neraca. Nah, kemudian angka yang diambil juga masih sama. Ambil angka dari NSD-nya. Nah, ini saya kasih warna hijau, ya. Yang saya kasih warna hijau semua otomatis ini pindah ke kolom neraca, ya, akun real dia. Nah, kas ambil angka dari sini. Nah, di debit pindahkan ke debit, di utangnya pindahkan ke debit. Nah, ambil angkanya dari neraca saldo disesuaikan. Oke, asuransi dibayar di muka. Ya, selanjutnya perlengkapan toko 800.000. Kemudian peralatan toko 56.840.000. Oke, kemudian ini utang dagingnya di kredit, maka pindahkan ke kredit. Nah, kemudian pindahkan ini ke kredit 10.040.000. Nah, selanjutnya modal rezekinya 143.416 pindahkan. Nah, oke, lalu di bawah masih ada nih. Nah, oh ya, prive-nya, maaf, ini prive-nya hampir ketinggalan. Prive-nya di debit ya. Oke. Selanjutnya utang gaji bagian penjualan dan utang gaji bagian kantor. Nah, tinggal pindahkan saja yang dua ini kemari ke kredit. 900, 700. Nah, lalu kita jumlahkan kredit, kita jumlahkan debitnya. Nah, apabila dalam kertas kerja, ya, kolom neraca saldo di kredit dan saldo di debit selisihnya menunjukkan angka yang sama dengan selisih di kolom laba rugi, yaitu sebesar 20.833.000, maka kertas kerja kita benar. Ya, jadi kalau saya kurangkan 193.169.000 dikurang dengan 172.336.000, maka saldonya sama, selisihnya sama, yaitu 20.833.000. Nah, berarti kertas kerjanya sudah benar. Ya, selisihnya letakkan di kredit. Nah, ini menyatakan dia laba. Oke, paham ya? Nah, selisih kolom laba rugi dengan kolom neraca harus sama, baru kertas kerjanya benar. Oke, gampang. Nah, jangan lupa di subscribe dan di share sama teman-temannya. Oke, makasih ya. Oke, nah setelah saya bersihkan semua, inilah dia kertas kerjanya yang sudah bersih, sudah rapi, sudah jadi semua kerjanya ya. Kertas kerja PD Sumber Rezeki Desember 2014. Nah, ini dia, sudah jadi dia. Oke. Selanjutnya kita akan buat laporan keuangan ya. Yang pertama sekali berarti laporan laba rugi PD Sumber Rezeki Desember 2014 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini saya tampilkan lagi data kertas kerjanya untuk memudahkan kita dalam membuat laporan laba ruginya. Oke. Nah, ya. Bedanya laporan laba rugi jasa dan dagang sangat jauh berbeda. Kalau jasa kan hanya pendapatan kurang beban. Kalau di sini tidak. Karena ada penjualan dan pembelian, maka kita harus cari dulu laba bersihnya ya. Atau laba kotornya, maaf. Jadi, laba bersih itu sama dengan laba kotor tambah pendapatan kurang beban. Oke.
Sementara laba kotor itu adalah penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan atau HPP. Nah, berarti terlebih dahulu kita cari dulu laba kotornya, ya, yaitu pendapatan usahanya, laba kotor, ya, berarti dari penjualan bersih atau pendapatan usaha sama itu ya, penjualan sama pendapatannya, yaitu pendapatannya dari penjualan kan gitu. Maka penjualan bersih adalah rumusnya penjualan, ya, penjualan dikurang, ini penjualannya masuk atau penjualannya, oke, dikurang dengan retur penjualan. Oke, ini retur penjualannya. Oke, masukkan. Dan dikurang potongan penjualan. Nah, itulah penjualan bersih ya. Saya ulangin ya. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Nah, masukkan angkanya. Ini ya. Oke, ini penjualannya, ini retur, ini potongannya. Oke. Nah, kita jumlahkan retur dan potongannya. Nah, dapat dihasilkan seperti ini. Sehingga penjualan itu adalah penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang retur dikurang potongan penjualan, atau penjualan dikurang buka kurung retur penjualan plus potongan penjualan, sama itu. Ya. Sehingga penjualan bersihnya itu adalah Rp636.576.000 ya. 17.934 ini diperoleh dari sini. Ini dijumlahkan hasilnya di sini, baru kurangkan dengan penjualannya. Kita dapatlah hasilnya penjualan bersihnya. Oke. Nah, sekarang kita hitung HPP-nya. Tadi penjualan bersih sudah dapat, baru HPP. Nah, harga pokok penjualan. Apa rumus HPP? Nah, HPP itu atau harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang awal, PBD awal, tambah pembelian bersih dikurang PBD akhir, persediaan barang dagang akhir. Oke. Nah, berarti persediaan awalnya, oke, nah ini persediaan awal Rp99.120.000, masukkan. Nah, dikurangkan dengan pembelian bersih. Apa rumus pembelian bersih? Ini bersih ya, bukan besri, bersih. Oke. Pembelian bersih rumusnya adalah pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur pembelian kurang potongan pembelian. Berarti pembelian bersih yaitu pembelian, ini pembeliannya, oke. Nah, masukkan angkanya. Oke. Dikurang dengan ditambah dengan beban angkut pembelian. Beban angkut pembeliannya mana nih? Nah, ini. Oke, tambah. Nah, oke. Kita jumlahkan. Ini jumlahnya. Oke, kemudian dikurang retur pembelian. Mana retur pembelian? Oke, 2 juta. Tekan. Oke. Kemudian dikurang dengan potongan pembelian. Potongan pembelian. Oke, potongan pembeliannya 500.000. Oke. Nah. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, sehingga dapatlah pembelian bersihnya itu sebesar Rp447.277.000. Itu pembelian bersihnya ya. Tadi ini dia. Oke. Pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur kurang potongan ya. Ini dia hasilnya, pembelian bersihnya. Oke. Sehingga persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih kurang persediaan barang dagang akhir. Ya. Nah, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, itulah namanya barang yang tersedia untuk dijual. Saya ulangin ya. Persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih dinamakan dengan barang yang tersedia untuk dijual ya. Oke. Kemudian kalau kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir, nah, PBD akhir, sehingga PBD akhirnya ini 75.854. Ya, masukkan PBD akhirnya, sehingga dapatlah nanti dia harga pokok penjualannya, yaitu Rp470.543.000. Nah, kemudian penjualan bersih tadi dikurangi dengan HPP, ya kan? Penjualan bersih dikurangi dengan HPP dalam kurung, itulah yang disebut dengan laba kotor atas barang dagang ya. Laba kotor penjualan bersih kurang HPP ya. Penjualan bersihnya tadi ini 636.576 dikurang dengan HPP-nya Rp470.543.000. Maka dapatlah laba kotornya sebesar Rp166.033.000. Oke.
setelah dapat laba kotor, maka kita akan mencari laba bersih. Laba bersih sama dengan laba kotor tambah pendapatan kurang beban. Kebetulan di sini tidak ada pendapatan, ya. Maksudnya pendapatan yang lain di luar penjualannya, nggak ada, kosong. Oke, maka langsung masukkan beban-bebannya. Oke, beban-beban kita masukkan. Nah, yang pertama beban angkut penjualan. Oke, 480 masukkan. Oke. Selanjutnya beban gaji bagian penjualan. Oke. 62580 ya. 62580. Oke. Selanjutnya beban iklan. Oke. Beban iklan 18500. Oke. Masukkan. Nah, oke. Selanjutnya beban penjualan lain-lain. Oke. 2.240.000. Nah, masukkan. Oke. Selanjutnya beban gaji bagian kantor. Oke, beban gaji bagian kantor 24.940 ya. Oke, 24 juta ya, 940.000. Kemudian beban sewa. Nah, harus hati-hati kita mengerjakan ini. Beban sewa 24.020.000 rupiah, masukkan. Nah, oke. Kemudian beban administrasi lain-lain 1.320.000 rupiah. Masukkan beban administrasi lain-lain 1320. Oke, dalam ribuan rupiah ya. Kemudian beban asuransi. Maka beban asuransi 1.500.000. Oke. Kemudian beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko ya 2.420.000 rupiah. Oke. Kemudian yang terakhir beban penyusutan peralatan toko. Oke, 7.200.000 beban penyusutan peralatan toko. Oke, habis ya bebannya ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan beban-bebannya, maka dapatlah total bebannya itu sebesar 145.200.000 rupiah. Oke, lalu kita kurangkan laba kotor. Ini dia, laba kotor tambah pendapatannya nggak ada, langsung kurang beban-bebannya, kurangkan. Oke, sehingga dapatlah nanti laba bersihnya, yaitu harus sama dengan ini, harus sama dengan yang di kertas kerja ya, 20.833 harus sama. Iya, 20.833.000 rupiah, sama ya. Nah, harus sama dia, harus sama nanti labanya. Udah selesai, inilah laporan laba ruginya ya untuk PD Sumber Rezeki. Harus hati-hati mengerjakannya, harus fokus. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya dalam ribuan rupiah. Nah, di sini saya tampilkan lagi data kertas kerjanya untuk membantu kita dalam membuat laporan perubahan modal ya. Nah, kalau kita mengalami laba, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price kalau kita laba. Kalau kita rugi, kebalikannya, modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi, dikurang price, itu kalau kita rugi. Oke, dalam konteks ini kan PD Sumber Rezekinya kan mengalami laba ya. Labanya tadi 20.833.000 rupiah dari laporan laba rugi. Oke. Nah, berarti pakai rumus yang di atas ini, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang price. Maka modal awalnya itu, nah ini dia. Sebagai informasi, modal yang terdapat dalam kertas kerja itu merupakan modal awal. Ya, berarti modal rezeki yang di sini modal awal 143.416.000 rupiah. Tambah laba, maka laba tadi dari laporan laba rugi, ya, atau dari sini juga boleh ya. Dari laporan laba rugi boleh diambil, dari sini juga boleh diambil, sama aja ya. Sehingga labanya itu adalah 20.833.000 dikurangi price. Oke, price rezeki itu adalah 10 juta. Nah, kurang price-nya. Sehingga tambahan modalnya itu adalah 10.833.000 rupiah. Oke, modal awal ditambah dengan penambahan modal, itulah yang disebut dengan modal akhir. Maka modal akhirnya sebesar 154.249.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Oke, nah gampang. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat neracanya ya. Untuk neracanya, nah di sini saya tampilkan lagi data kertas kerjanya.
Oke, untuk membantu kita dalam membuat neraca. Nah, dalam neraca itu aktiva atau harta harus sama dengan pasiva, yaitu utang plus modal. Saya ulangin ya, aktiva atau harta harus sama jumlahnya ketika dijumlahkan utang dan modal. Ya, jumlah harta harus sama dengan utang plus modal, kayak persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, berarti kita akan isi dulu aktivanya apa aja ya. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, yang pertama aktiva lancarnya, yaitu kas. Di sini kasnya Rp32.729.000. Kemudian ada piutang dagang ya, Rp15.446.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang ya, Rp75.854.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka ya kan, sebesar Rp1.500.000. Oke. Fokus ya. Selanjutnya perlengkapan toko sebesar Rp800.000. Perlengkapan toko. Yang selanjutnya oke, itu aja ya. Ini kalau peralatan ini harta tetap. Lalu kita jumlahkan sehingga total aktiva lancar Rp126.329.000. Lalu kita masuk kepada aktiva tetap, yaitu ada peralatan toko sebesar Rp56.840.000 dikurangkan dengan akumulasinya. Akumulasinya sebesar Rp17.280.000. Maka nilai aktiva tetap nilai bersihnya setelah dikurangi akumulasi adalah Rp39.560.000. Nah, lalu kita jumlahkan aktiva lancar itu dijumlahkan dengan aktiva tetap, maka itulah yang dikatakan dengan total aktiva. Oke, lalu kita masuk kepada pasiva, yaitu utang plus modal. Utangnya utang lancar atau utang jangka pendek. Ada nggak utangnya? Ada. Utang dagang Rp10.040.000, itu utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, kemudian ada lagi nggak utangnya? Ada. Utang gaji bagian penjualan sebesar Rp900.000. Nah, ya kan, masukkan. Kemudian ada utang gaji bagian kantor Rp700.000, ya kan, masukkan. Nah, sehingga total utang jangka pendek atau total utang lancarnya itu atau total utangnya adalah Rp11.640.000. Karena kebetulan di sini tidak ada utang jangka panjangnya, maka cuma hanya utang lancar aja yang ada di sini. Oke, totalnya Rp11.640.000 atau dalam ribuan rupiah 11.640. Oke, lalu kita masukkan utang plus modal kan, masukkan modalnya. Tetapi modal akhir ya, modal akhir yang sudah kita dapatkan tadi dari laporan perubahan modal. Jangan ambil yang ini ya, bukan yang ini kita ambil, melainkan modal akhirnya sebesar Rp154.249.000. Nah, dalam ribuan rupiah. Lalu total utang plus total modal akhir itu kita jumlahkan, maka disebut dengan total pasiva Rp165.889.000. Nah, dia ini harus sama total aktiva sama dengan total pasiva dalam neraca, baru neracanya benar. Sama ini kan keterangannya, aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, di sini sama totalnya, berarti neracanya sudah benar. Itu dia. Oke. Semangat. Oke, semangat ya. Nah, di sini kan sama ini. Nah, di sini kan sama dia. Nah, sama kan? Harus sama ya. Semangat, harus sama. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Ya. Berarti kita ambil dari transaksi yang terjadi selama periode Desember. Ya. Nah, arus kas kegiatan operasional. Ya, yang pertama itu tanggal 1 itu kita ada membayar yang namanya sewa sebesar 2.500.000, berarti kas keluar ini dalam kurung ya kan. Kemudian yang selanjutnya tanggal 4 itu ada kas keluar juga membeli perlengkapan toko Rp900.000. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membayar biaya transportasi ya, biaya angkut pembelian kan, sebesar Rp205.000, kas keluar juga. Selanjutnya di situ tanggal 13 itu katanya ada menerima kas atas penjualan tanggal 5 Desember.
Nah, tanggal 5 Desember ini kan syaratnya 2/10/30 kan. Nah, 2% potongannya kan, potongannya 204.000 ya kan, 2/10 karena 10 juta penjualan kita. Berarti kas yang kita terima setelah dipotong, setelah kita kurangkan dengan potongan penjualan sebesar Rp9.996.000. Berarti arus kas masuknya ya, penerimaan kas atas penjualan barang dagang sebesar Rp9.996.000. Nah, kemudian tanggal 18 kita membayar yang namanya pembelian barang dagang ya sebesar 12 juta kas keluar. Kemudian kita ada membayar biaya iklan atau kas keluarnya sebesar 2.100.000. Lalu yang tanggal 27 ya, 27 ada pengembalian ya, pengembalian barang atas penjualan tunai ya, karena sebelumnya kan sudah kita terima di tanggal 13 tadi itu. Oke. Nah, itu dia. Kemudian tanggal 29 ini pengembalian ya, pengembalian. Kemudian ada pembelian peralatan toko kas keluar 13.400.000. Sehingga kalau kita totalkan maka pengurangan atas kas dan setara kas selama periode Desember 2014 itu adalah sebesar Rp21.779.000. Berarti kas yang keluar sebesar Rp21.779.000 atau pengurangan kas namanya ya, karena lebih banyak kas keluar. Kemudian saldo kas kita di awal periode Desember itu adalah Rp55.508.000. Nah, ya kan? Sehingga saldo kas kita di akhir Desember atau pada periode Desember sebesar Rp32.729.000. Nah, itulah laporan arus kasnya. Oke, selama Desember ya, periode Desember. Gampang kan? Nah, gampang kali nih. Nah, kalau gampang subscribe dan share. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya setelah kita selesai membuat laporan arus kas, yang selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup ya. Jadi konsep membuat jurnal penutup itu sama dengan cara membuat jurnal penutup di perusahaan jasa ya, menutup akun nominal, menutup akun prive, menutup laba atau rugi perusahaan. Oke. Nah, untuk menutup akun nominal kita menggunakan ikhtisar laba rugi. Jadi saldo akun nominal itu apabila dia bersaldo di debit kita pindahkan ke kredit. Sebaliknya apabila saldo akun nominalnya dia di kredit pindahkan ke debit. Nah, gampang sekali sebenarnya ya. Nah, biar lebih paham perhatikan kemari ya. Oke, menutup akun nominal. Nah, yang saya kasih kotak warna biru ini adalah akun nominal ya. Kita ambil angka dari kolom laba ruginya. Ya, tanggal 31 Desember ya, berarti kita ambil dulu yang di kolom kredit, kita debitkan dia ya. Berarti penjualan terlebih dahulu kita gunakan. Karena kan kalau dalam perusahaan jasa kan pendapatan terlebih dahulu kan. Karena ini perusahaan dagang maka penjualan terlebih dahulu. Oke? Atau dari kode akun yang pertama kali muncul. Nah, itu dia. Berarti di sini penjualannya di kredit maka pindahkan dia ke debit. Nah, ya kan? Kemudian setelah penjualan ada retur pembelian. Oke? Di kredit pindahkan dia ke debit. Nah, 2 juta. Kemudian potongan pembelian ya kan, pindahkan dia ke debit 500.000. Oke. Kemudian ada di sini ikhtisar laba rugi untuk persediaan barang dagang akhir. Nah, pindahkan dia ke debit. Nah, oke. Lalu di sini pada ikhtisar laba rugi kita tutupnya. Nah, totalnya ini adalah 732.864 ini dari total ini. Totalkan dia jadinya kemari. Nah, gampang kan? Selanjutnya kita akan tutup pembelian. Nah, tanggal 31 pembelian kita lihat. Nah, pembelian ini maka ini di debit pindahkan ke kredit. Nah, kemudian retur penjualan ini. Nah, ini di debit pindahkan dia ke kredit. Nah, ya kan? Kemudian potongan penjualan 4.604. Nah, ini di debit pindahkan ke kredit. Nah, ya kan? Kemudian ada lagi enggak? Ada nih banyak beban-beban. Nah, berarti yang saya kotakkan warna biru ini ya, nah. Masukkan dia. Berarti bebannya di debit pindahkan ke kredit. Beban angkut pembelian, kemudian beban angkut penjualannya di debit pindahkan ke kredit. Kemudian beban gaji bagian penjualan di debit pindahkan dia ke kredit. Oke. Kemudian beban iklan. Kemudian beban penjualan lain-lain, kemudian beban gaji bagian kantor,
Oke, kemudian beban sewa di debit pindahkan ke kredit. Oke, good. Kemudian beban administrasi lain-lain. Nah, ya kan? Kemudian beban asuransi 1.500 pindahkan ke kredit. Kemudian beban perlengkapan toko. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan toko. Nah, setelah itu kita saldokan dia di sini, maka nanti yang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, oh ini masih ada, ikhtisar laba rugi, iya, ikhtisar laba rugi untuk persediaan awal ya, sorry, hampir ketinggalan. Nah, lalu kita jumlahkan pada ikhtisar laba rugi di debit sebesar totalnya ini semua, total di kredit. Nah, 712.000 rupiah 31.000, 712.031 rupiah. Oke, nah ini dia. Jadi kata kuncinya menutup akun nominal adalah menolkan akun nominalnya. Kalau dia bersaldo di debit, maka pindahkan ke kredit. Kalau dia bersaldo di kredit, maka pindahkan dia ke debit. Nah, itu dia. Gampang kan? Oke. Gampang sekali loh. Oke. Subscribe ya, share sama teman-temannya, biar sama pintar. Selanjutnya kita akan menutup untuk akun private ya. Kita lihat. Kalau menutup akun private itu dengan menggunakan modal ya. Maka prive-nya ada 10 juta, berarti tanggal 31, maka di sini modal rezeki ya sebesar prive-nya ya, karena yang ditutup prive-nya. Kemudian prive-nya di kredit sebesar 10 juta. Nah, jadi dia modal rezeki di debit, prive-nya di kredit sebesar prive-nya ya. Ingat itu, karena yang ditutup akun prive-nya bukan akun modal. Akun modal hanya untuk melengkapi penutup akun prive. Nah, itu dia. Gampang. Oke, yang selanjutnya kita akan menutup laba atau rugi. Nah, dalam konteks kalimat ini perusahaannya mengalami laba, maka kita akan membuat jurnal penutup untuk laba. Nah, labanya 20.833.000. Boleh pakai angka yang ini, boleh pakai angka dari laporan laba ruginya ya. Oke, menutup laba itu adalah ikhtisar laba rugi di debit, modalnya di kredit ya. Tanggal 31 Desember ya, berarti ikhtisar laba ruginya di debit sebesar labanya ya. Kemudian modal rezeki di kredit sebesar labanya ya, karena yang ditutup itu adalah laba. Jangan sampai salah ya. Yang ditutup itu akun nominal, prive, laba atau rugi. Nah, kalau dia rugi kebalikannya, modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, sejumlah ruginya, tapi kan ini laba dia. Oke. Gampang. Subscribe ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saya sediakan lagi data kertas kerja untuk membantu kita menyusun NSSP, neraca saldo setelah penutupan. Jadi sebenarnya kalau kertas kerjanya udah selesai, udah gampang sih membuat semuanya sampai jurnal pembaliknya, nggak ada susah-susah lagi, udah gampang. Ya, yang penting fokus aja. Tapi setelah nonton video ini, saya rasa pasti kalian paham ya. Kalau paham, komen di bawah ya paham, sangat mengerti, lalu share. Kalau nggak paham, tonton lagi sampai paham. Enggak. Kalau nggak paham bilang aja bagaimana nggak paham. Oke. Nah, kalau dikatakan neraca saldo setelah penutupan, maka isinya adalah akun-akun yang tidak ditutup. Berarti akun-akun yang sudah ditutup tidak akan muncul lagi dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang saya kasih kotak warna biru, inilah akun-akun yang akan masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini dia masuk kepada NSD. Saya kasih kotak warna biru ini. Oke. Nah, NSSP maksudnya neraca saldo setelah penutupan. Oke. Ini yang warna biru-biru nih. Nah, jadi yang warna biru, semua yang dikotakin warna biru ini akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan, karena selebihnya akunnya sudah ditutup, sudah nol, nggak akan muncul lagi, angkanya sudah habis. Nah, berarti buat tabelnya dulu. Nah, langsung saya kasih jawabannya di sini. Oke, berarti kan ini kas 101 ya kan? Piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, ya, utang gaji beban penjualan dan utang bagian gaji bagian kantor, lalu modal rezeki. Nah, ambil angka dari neraca, ya. Tapi ada tapinya, ingat. Khusus untuk modal rezeki ya, khusus untuk modal rezeki jangan ambil modal yang ada pada kertas kerja. Ingat ya, jangan diambil
modal yang terdapat pada kertas kerja, sebab modal yang terdapat pada kertas kerja modal awal. Jadi modal yang kita pakai untuk membuat neraca saldo setelah penutupan adalah modal akhir, ya. Modal yang kita pakai adalah modal akhir, sama seperti untuk membuat neraca. Modal yang dipakai modal akhir, ya. Nah, modal akhirnya adalah Rp154.249.000. Nah, ambil modal akhir, jangan ambil modal yang ini. Salah kalau kamu ambil yang ini. Nah, lalu kamu jumlahkan. Kalau kamu jumlahkan, dia pasti sama. Berarti neraca saldo setelah penutupan yang kita buat benar. Nah, itu dia. Kalau kita ambil yang ini, nanti nggak sama saldonya. Saldo debit kreditnya nggak sama. Ya, ingat ya. Ambil modal akhir dari laporan perubahan modal. Oke. Nah, sementara dalam ribuan rupiah ya. Sementara untuk yang saya kotakin warna merah ini kan sudah ditutup ini. Jadi nggak akan muncul lagi dia, sudah ditutup. Nah, sudah ditutup dia. Jadi tidak akan muncul lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan. Gampang sebenarnya. Jadi kalau ada nanti soal pilihan berganda atau soal apapun itu, jadi dia buat seperti ini. Neraca saldo setelah penutupan yang benar adalah, nah kamu lihat saja nanti kalau ada akun nominal di dalamnya berarti bukan jawaban. Ya, sebab seluruh akun nominal sudah ditutup, sudah dinolkan, termasuk price juga sudah ditutup. Ya, kemudian jangan sampai terkecoh, ya, modalnya modal akhir bukan modal awal. Nah, itu dia, gampang ya, itu dia ya. Kalau kurang paham komen di bawah nanti, Kak ini kurang paham bagian ini, itu ya, komen di bawah. Oke, selanjutnya kita sudah masuk pada tahap akhir siklus akuntansi perusahaan dagang, itu jurnal pembalik. Nah, apa-apa saja yang memerlukan jurnal pembalik? Yang pertama, perlengkapan jika dicatat sebagai beban. Ya, jadi sebenarnya jurnal pembalik ini itu cara mudah untuk membuat jurnal pembalik itu kamu harus memahami jurnal penyesuaian. Karena yang dibalik itu adalah akun jurnal penyesuaiannya. Nah, tapi nggak semua akun, hanya untuk 5 akun ini saja. Yang pertama untuk perlengkapan, jika perlengkapannya dicatat sebagai beban. Yang perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit, itu betul pembalik. Kemudian beban dibayar di muka yang sebagai beban. Contohnya, sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit, maka itu dibalik. Kemudian beban yang masih harus dibayar, beban gaji utang gaji, itu dibalik. Kemudian pendapatan diterima di muka yang diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Contohnya seperti ini, pendapatan sewa di debit, sewa terima di muka di kredit, maka itu perlu dibalik, ya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, yaitu piutang pada pendapatan, maka itu perlu dibalik juga. Jadi nggak semua akun. Jadi yang dibalik itu adalah akun-akun jurnal penyesuaian. Makanya kamu harus paham juga jurnal penyesuaian. Jadi ya, kalau nggak paham tonton video saya yang sebelumnya ada jurnal penyesuaiannya. Oke, nah di sini saya sediakan tabel jurnal penyesuaiannya untuk memudahkan kita. Berarti kalau dari tabel ini, maka yang dibalik itu adalah cuman 2 ini ya. Beban gaji bagian penjualan, nah tabelnya beban gaji bagian penjualan, ya kan? Nah, maka jurnal pembaliknya kita balikan saja. Utang gaji bagian penjualan di debit, angkanya sama. Beban gaji bagian penjualan di kredit, angkanya sama. Nah, beban gaji bagian kantor, utang gaji bagian kantor. Nah, kan? Nah, sama. Ya, gampang kan? Nah, lalu kita saldokan. Nah, saldonya harus sama. Udah, selesai. Tapi jurnal pembalik. Nah, gampang kan? Oke. Dalam video ini kan tadi kan tidak ada jurnal khusus ya, karena kalau saya buat terlalu sedikit ya. Jadi nanti saya akan buat lagi siklus akuntansi, tapi menggunakan metode HPP penyesuaiannya. Tadi kan menggunakan metode serlaba rugi. Oke. Nah, tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih ya, sampai di sini video pembelajaran tentang siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode serlaba rugi ya. Di share pada teman-temannya, di like, komen bagian yang kalian kurang paham ya. Semoga bermanfaat videonya dan saya yakin pasti paham ketika menonton video saya ini. Oke, semua terima kasih, sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye.